Di Strukpers kelas kali ini, kita akan belajar soal sponsorship. Ya, sponsorship, sebuah hal yang menjadi titik awal berdirinya ST22 yang dulunya masih bernama ST22 Consulting di sekitaran akhir tahun 2016, di mana waktu kami awal berdiri, kami memiliki tujuan untuk membantu dan mendukung para teman-teman di sekolah maupun di kampus agar semakin cepat, tepat, efektif, efisien, dan juga maksimal dalam mencari dan mendapatkan sponsor guna mendukung acara yang ingin mereka selenggarakan. Sampai saat ini, setelah ST22 sudah bertransformasi menjadi Youth Empowerment Partner, masih banyak teman-teman di sekolah maupun di kampus yang sering bertanya kepada saya di berbagai sesi mentoring ataupun sesi konsultasi. Kak, bagaimana sih cara membuat perusahaan tertarik untuk mensponsori acara kami? Kak, acara kami udah tinggal 1 bulan lagi. Masih bisa nggak acara kami untuk mendapatkan sponsor? Kak, ada nggak sih tips and trick agar membuat proposal sponsorship yang menarik agar bisa menarik sponsor mendukung acara kami? Sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, biasanya saya selalu memulai dengan menjelaskan soal konsep dan teori dasar sponsorship itu sendiri. Mengapa saya harus memulai dengan menjelaskan teori dan konsep dasar sponsorship tersebut? Yang pertama adalah, dengan teman-teman memahami konsep dan teori dasar sponsorship, teman-teman nanti akhirnya menjadi paham cara membuat dan menyusun proposal sponsorship yang benar dan juga menarik bagi perusahaan yang ingin kalian tuju. Yang kedua adalah, dengan memahami teori dan konsep dasar sponsorship tersebut, teman-teman juga nanti akan paham bagaimana cara menyusun paket penawaran kontraprestasi sponsorship atau paket penawaran benefit, dan juga cara bernegosiasi dengan perusahaan, sehingga akhirnya perusahaan tersebut tertarik untuk mensponsori acara kalian. Dan yang ketiga adalah, kami dari ST22 Youth Empowerment Partner ingin menanamkan budaya kepada kita sebagai anak muda untuk memiliki cara berpikir yang bersifat konseptual untuk hal yang sedang kita kerjakan, untuk hal yang sedang kita lakukan. Sehingga ketika kita mengalami hambatan ataupun rintangan pada hal yang sedang kita kerjakan, kita bisa kembali ke konsep dasar tersebut sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita alami. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja penjelasan soal teori dan konsep dasar sponsorship. Buat teman-teman di sekolah maupun kampus yang ingin menyelenggarakan sebuah acara ataupun program kerja, pastinya membutuhkan dana pemasukan untuk membiayai produksi acara tersebut, di mana biasanya pemasukan sebuah acara tentunya salah satunya diharapkan berasal dari sponsor. Lalu, apa konsep dan teori dasar sponsorship itu sendiri? Dari sudut pandang sebuah perusahaan, sponsorship adalah salah satu bagian dari aktivitas bisnis yang memang harus dijalankan oleh mereka. Sebuah perusahaan, ketika mereka mensponsori sebuah kegiatan ataupun acara, ada tujuan bisnis yang ingin dihasilkan dari mensponsori acara tersebut. Apa tujuan bisnis yang diharapkan oleh sebuah perusahaan ketika mereka mensponsori sebuah acara? Jawabannya adalah menciptakan adanya permintaan akan produk ataupun jasa yang mereka buat minimal dari orang-orang ataupun penonton yang datang ke acara yang mereka sponsori. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita kembali lagi ke prinsip dasar hukum ekonomi yang kita sudah pelajari dari zaman sekolah menengah pertama dulu. Kalau kita ingat pelajaran ekonomi yang dulu kita pelajari, yaitu bahwa terjadinya sebuah transaksi ketika demand atau permintaan bertemu dengan supply atau penawaran. Ketika terciptanya permintaan akan sebuah produk ataupun jasa dari konsumen bertemu dengan penawaran yang dilakukan oleh produsen, maka disitulah prinsip dasar hukum ekonomi bekerja, di mana terjadi pertukaran sebuah barang beserta manfaat yang terkandung di dalamnya dari produsen dengan sejumlah uang yang harus dikeluarkan konsumen untuk memiliki barang tersebut. Oke teman-teman, ilustrasi gampangnya gini aja deh. Misalnya kalian lihat iklan smartphone merek X, ya katakanlah di YouTube. Nah, setelah teman-teman lihat iklan smartphone merek X tersebut di YouTube, kalian tertarik nih mau membeli smartphone tersebut. Dan setelah kalian tertarik, kalian akhirnya pergi ke toko handphone dan akhirnya betul-betul membeli smartphone merek X tersebut. Nah, disinilah hukum ekonomi terjadi, disinilah hukum ekonomi aktif bekerja, di mana sudah terciptanya permintaan akan smartphone merek X yang kalian lakukan, yang bertemu dengan penawaran yang dilakukan oleh produsen pembuat smartphone X tersebut melalui channel atau jalur toko handphone yang kalian datangi. Nah, teman-teman, masih bisa ngikutin ya penjelasan saya akan lanjutkan penjelasan berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena sponsorship merupakan bagian dari aktivitas bisnis, maka ketika perusahaan mensponsori sebuah acara, mereka berharap bisa mengaktifkan bekerjanya hukum ekonomi,
yaitu menciptakan adanya permintaan akan barang atau jasa yang sudah mereka buat dari konsumen, minimal dari orang-orang yang datang ke acara yang mereka sponsori. Nah, sering nih ada yang sharing ke saya di berbagai sesi mentoring ataupun sesi konsultasi yang saya lakukan. Kak, acara saya udah dapat sponsor dari Bank A karena kebetulan ibu saya bekerja di Bank A. Menurut hemat saya, hal tersebut bukanlah sponsorship, melainkan charity ataupun donasi. Kenapa gitu, Kak? Karena sekali lagi, sponsorship adalah aktivitas bisnis yang fokus analisa ada di objeknya, yang dalam hal ini, objeknya adalah acaranya. Kalau si Bank A mensponsori acara tersebut, lebih melihat kepada si subjek, yang dalam hal ini subjeknya adalah si ibu yang menjadi manajer di Bank A tersebut, bukan fokus menganalisa si objek yang dalam hal ini acara. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, berarti kalau acara kami tidak bisa menciptakan adanya permintaan akan sebuah produk ataupun jasa yang sudah diproduksi atau dibuat oleh perusahaan, apakah acara kami tidak menarik lagi untuk disponsori atau tidak menarik lagi untuk bisa mendapatkan sponsor? Oke teman-teman, kita lanjut penjelasannya ya. Nah, permasalahannya adalah untuk menciptakan adanya permintaan akan sebuah produk atau jasa, secara psikologi manusia itu tidak bisa terjadi secara instan. Harus melalui beberapa tahapan atau proses. Gampangnya gini aja deh teman-teman. Bayangin kalian habis bangun tidur misalnya. Dan setelah habis kalian bangun tidur, kalian pergi ke minimarket untuk membeli cemilan. Hampir dikatakan tidak mungkin kalian membeli cemilan yang kalian tidak tahu produknya atau tidak tahu mereknya atau tidak pernah kalian coba sebelumnya. Kalaupun kalian membeli cemilan yang tidak kalian tahu mereknya ataupun kalian tidak pernah coba sebelumnya, itu biasanya terjadi karena rangsangan yang dalam ilmu marketing dinamakan dengan impulse buying atau pembelian tidak terduga. Mungkin kalian membeli produknya karena display produknya, tampilan produknya, kemasan produknya yang membuat akhirnya kalian tertarik membeli cemilan yang kalian belum pernah coba ataupun kalian belum tahu mereknya. Nah, kembali lagi teman-teman. Untuk menciptakan adanya permintaan akan sebuah produk ataupun jasa yang sudah dibuat oleh perusahaan, itu harus melalui beberapa tahapan dan proses dan tidak bisa terjadi secara instan. Nah, biar gampang, saya kembali ke contoh smartphone merek X yang sebelumnya saya sudah jadikan contoh ya. Ketika tadi kalian melihat iklan smartphone merek X di YouTube, berarti adanya perubahan kondisi pada kognitif pikiran kalian, yaitu kalian yang awalnya tidak tahu tentang smartphone merek X itu menjadi tahu dan sadar akan adanya smartphone merek X tersebut. Setelah kalian akhirnya sudah sadar dan tahu tentang merek X tersebut, kalian coba nih melihat spesifikasi, fitur, dan lain-lainnya dari smartphone merek X tersebut. Misalnya kameranya, RAM-nya, dan lain-lainnya, dan akhirnya kalian merasa cocok nih dengan spesifikasi, fitur yang ditawarkan oleh smartphone tersebut. Di sinilah terjadi perubahan tahap yang tadinya awalnya kalian sudah sadar dan tahu menjadi tahap interest atau ketertarikan yang terjadi pada diri kalian kepada smartphone merek X tersebut. Setelah kalian sudah tertarik dengan spesifikasi, fitur, dan lain-lainnya dari smartphone merek X tersebut, selanjutnya kalian juga lihat bahwa ada beberapa YouTuber gadget yang memberikan rekomendasi positif untuk smartphone tersebut, sehingga kalian akhirnya benar-benar sudah yakin akan membeli smartphone tersebut. Nah, disinilah tahap terjadinya consideration, yaitu penguatan pertimbangan keputusan kalian bahwa kalian akan membeli smartphone tersebut karena sudah terciptanya koneksi engagement yang tercipta antara smartphone yang ingin kalian beli tersebut dengan diri kalian sendiri. Dan setelah kalian sudah benar-benar yakin akan membeli smartphone tersebut, kalian akhirnya berangkat ke toko handphone dan membeli handphone yang memang sudah kalian inginkan tersebut. Nah, disinilah berhasilnya tujuan bisnis perusahaan yang menjadi produsen smartphone merek X tersebut, yaitu terciptanya permintaan akan smartphone yang sudah mereka produksi melalui terjadinya transaksi pembelian di toko handphone yang kalian datangi. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah aktivitas bisnis yaitu menciptakan permintaan berhenti sampai situ saja? Tunggu dulu teman-teman, masih ada lanjutan. Setelah kalian membeli dan menggunakan smartphone tersebut dalam aktivitas sehari-hari kalian, berarti akan terciptanya pengalaman bersama smartphone tersebut, sehingga kalian bisa mengevaluasi bagaimana sebenarnya kekurangan ataupun kelebihan dari smartphone merek X tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi penentu apakah kalian tetap akan menggunakan merek X kalau seandainya di waktu yang mendatang kalian akan membeli smartphone lagi, ataupun mungkin merekomendasikan smartphone merek X ini kepada teman ataupun saudara kalian yang sedang mencari handphone. Nah,
Di sini perusahaan harus dapat melihat dan mengevaluasi bagaimana ketika produk mereka sudah benar-benar digunakan oleh konsumen. Dengan harapan, kalian yang sudah menjadi konsumen dari smartphone merek X menjadi konsumen yang loyal atau setia dan mau merekomendasikan merek X tersebut kepada orang lain. Salah satu cara perusahaan untuk membuat produk atau jasa yang mereka buat bisa direkomendasikan oleh mereka yang sudah menjadi konsumen kepada mereka yang belum menjadi konsumen, tentunya melalui aktivitas marketing yang bernama sponsorship. Nah teman-teman, dari penjelasan saya soal konsep dan teori dasar sponsorship ini, apa hal-hal yang bisa menjadi pembelajaran buat kita? Yang pertama adalah, setiap perusahaan memiliki tujuan bisnis ataupun tujuan marketing yang berbeda-beda dalam suatu waktu. Antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya tidak bisa kita samakan tujuan bisnis ataupun tujuan marketing yang ingin mereka capai di waktu-waktu tertentu ataupun di suatu waktu. Sebagai contoh, perusahaan yang produknya sudah diketahui oleh banyak orang ataupun produknya sudah dipakai oleh banyak orang, berarti fokus tujuan bisnis ataupun tujuan marketingnya bukan lagi membangun awareness ataupun bukan lagi membangun kesadaran dan pengetahuan akan merek atau produknya di pasar. Tetapi fokus mereka akan lebih kepada bagaimana konsumen yang sudah menggunakan produk mereka lebih loyal lagi, lebih setia lagi dan tidak berpindah ke merek lain. Ataupun juga bagaimana konsumen yang sudah menggunakan produk mereka mau merekomendasikan produk mereka kepada orang lain yang belum menggunakan produk mereka. Di sisi lainnya, perusahaan-perusahaan yang baru membuat sebuah produk ataupun baru membuat merek, mereka akan lebih berfokus bagaimana membangun awareness ataupun kesadaran agar semakin banyak orang-orang ataupun masyarakat yang tahu dulu keberadaan merek mereka di pasar. Jadi teman-teman, saran saya, sebelum kalian membuat dan menyebarkan proposal-proposal sponsor ke perusahaan-perusahaan, lebih baik kalian lakukan riset dan penelitian terlebih dahulu. Tipsnya nih, misalnya kalian buat tabel perusahaan-perusahaan yang ingin kalian tuju dan kalian ingin jadikan calon sponsor untuk acara kalian. Lalu setelah kalian buat tabelnya, kalian pisahkan nih masing-masing perusahaan berdasarkan apa tujuan ataupun apa kebutuhan bisnis ataupun marketing yang ingin mereka capai di waktu-waktu tersebut. Nah, setelah udah kalian tahu nih atau kalian pisahkan masing-masing perusahaan berdasarkan kebutuhan ataupun tujuan yang ingin mereka capai, kalian buat deh penawaran paket benefit sponsorship ataupun paket kontraprestasi sponsorship yang bisa menjawab kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan marketing dari perusahaan-perusahaan yang ingin kalian tuju. Nah, bagaimana kita tahu cara kebutuhan bisnis yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan? Saya sarankan agar kalian banyak melihat iklan-iklan di TV ataupun juga banyak membaca website-website dari setiap perusahaan ataupun juga banyak melihat postingan-postingan dari setiap perusahaan ataupun brand yang ada di sosial media seperti Instagram ataupun TikTok. Dari penjelasan saya soal konsep dan teori dasar sponsorship ini, hal kedua yang kita bisa jadikan pembelajaran adalah buat teman-teman semua para panitia acara, mulai dari sekarang, buatlah proposal sponsor yang sifatnya customize atau proposal yang cocok dan sesuai untuk menjawab kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan marketing dari masing-masing perusahaan yang ingin kalian tuju. Jadi jangan lagi membuat proposal sponsor yang sifatnya satu untuk semua atau saya sering bilangnya proposal template. Kenapa gitu? Karena nyambung yang saya sampaikan sebelumnya, setiap perusahaan itu punya tujuan bisnis ataupun tujuan marketing yang berbeda-beda dalam suatu waktu. Jadi kalau kalian hanya membuat proposal sponsor yang satu untuk semua, itu tidak lagi relevan ataupun tidak cocok karena tadi setiap perusahaan itu punya kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan marketing yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian bisa membuat proposal sponsor yang sifatnya customize, itu yang membuat akhirnya acara kalian menarik karena bisa menjawab kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan marketing yang ingin lagi dicapai oleh masing-masing perusahaan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu penjelasan saya di Strukpers kelas kali ini tentang konsep dasar dan teori sponsorship. Harapannya, dengan kalian paham konsep dasar dan teori sponsorship ini, teman-teman akhirnya menjadi nanti lebih paham nih bagaimana cara membuat dan menyusun proposal sponsorship yang benar dan tentunya juga menarik, menyusun paket penawaran benefit atau paket kontraprestasi sponsorship yang benar dan tentunya menarik bagi perusahaan-perusahaan yang ingin kalian tuju, cara bernegosiasi, sehingga pada akhirnya kalian akan lebih cepat, tepat, efektif, dan juga efisien, dan juga maksimal dalam mencari pendanaan lewat sponsor guna mendukung acara yang ingin kalian buat.
Nah, kalau misalnya video ini memang bermanfaat buat kalian, silakan bagikan kepada teman-teman lain yang memang juga membutuhkan. Dan kalau kalian ingin saya sharing lagi tentang berbagai hal, bisa soal sponsorship, soal media partner, soal guest star, dan lain-lainnya untuk kebutuhan acara kalian, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komen. Nanti saya review, dan nextnya mungkin saya akan buat lagi video selanjutnya. Thank you buat teman-teman, tetap sehat selalu, salam berdaya sejak muda, karena transformasi sebuah bangsa berawal dari anak muda.